Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali pada kajian ringan hadis Arba'in An-Nawawi. Para pemirsa, kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 18. Hadis ini diriwayatkan dua sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Mu'ad bin Jabal. Hadis ini perintah, anjuran tentang agar kita senantiasa bertakwa, terus mengikuti keburukan itu dengan kebaikan, serta senantiasa berakhlak yang baik kepada sesama. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan wa fi ba'din nusakhi hasan sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disampaikan bahwa di sini hasan, dan pada bab tertentu disampaikan pula hadis ini derajatnya hasan sahih. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam hadis ini, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, mereka yang masih dalam hatinya yakin terhadap Allah Azza wa Jalla, diseru oleh Allah, ittaqillah, agar bertakwa. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan diperingatkan oleh Allah, janganlah sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dengan keadaan membawa Islam, membawa iman. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah takwa itu? Takwa bisa jadi adalah, secara bahasa maknanya adalah takut, senantiasa menjaga rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa juga secara bahasa maknanya adalah membuat sebuah atau suatu perlindungan. Kalau dalam secara istilah berarti bertakwa kepada Allah berarti membuat perlindungan terhadap apa-apa yang ditakuti dari Allah. Berarti murka dan azab Allah. Takwa juga bisa bermakna bersikap hati-hati dalam kehidupan. Seperti yang pernah disampaikan beberapa sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ditanya, seperti apakah takwa itu? Umar menjawab, seperti engkau berjalan di gelap malam tanpa cahaya penerangan,
dan engkau berhati-hati dalam perjalanan malam itu agar engkau tidak terkena duri yang ada di jalan tersebut. Bersikap hati-hati. Takwa juga bisa bermakna imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, kata para ulama. Takwa itu adalah senantiasa menjalankan segala perintah Allah, sekaligus tidak bisa dipisahkan juga menjauhi seluruh larangan Allah. Seperti dua sisi keping uang koin yang tidak bisa dipisahkan antara menjalankan perintah Allah sekaligus juga selain menjalankan perintah Allah, takwa itu adalah senantiasa berusaha menjauhi seluruh larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pesan Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Senantiasalah kita ini agar bertakwa kepada Allah sepanjang hayat. Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Dalam surat Al-Hijr ayat 99, beribadahlah, sembahlah Allah hatta ta'tiyakal yakin, hingga nanti al-yakin berjumpa dengan kita. Al-yakin itu adalah kematian, ma'asyiral muslimin. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Suatu ketika Buya Hamka didatangi seorang tamu. Seorang tamu ini bercerita kepada Buya Hamka, "Wahai Buya, aku baru saja pulang dari kota Mekah. Di kota Mekah itu ternyata Buya Hamka, aku berjumpa dengan pelacur. Mohon maaf, pelacur di sana Buya Hamka memakai jilbab, bahkan ada yang bercadar." Ini agak sedikit merendahkan pertanyaannya. Namun Buya Hamka tidak langsung menjawab. Buya Hamka juga bercerita kepada tamunya tersebut, "Kebetulan saya juga baru pulang dari kota di Amerika, 2 kota, di New York dan Los Angeles. Dan saya di sana tidak berjumpa dengan satupun pelacur." Tamunya kemudian, "Tidak mungkin Buya Hamka, di kota Mekah saja yang tempatnya orang beribadah, kota yang disucikan oleh Allah, aku berjumpa dengan pelacur, apalagi di kota New York dan Los Angeles. Nggak mungkin tidak ada seorang pelacur." Buya Hamka kemudian menjawab, "Inilah perbedaannya. Kita akan dipertemukan dengan sesuatu yang kita inginkan. Kita akan dipertemukan dengan niat apa yang ada dalam hati. Walaupun kita pergi ke tempat yang itu disucikan, tetapi karena dalam hati kita keburukan-keburukan yang ingin kita cari, maka setan dari golongan jin dan manusia akan membimbing kita. Tapi kalau kita seandainya berpergian atau berkunjung ke sebuah kota yang di situ kita tahu bahwa di sana ada segala macam kemaksiatan, tetapi karena niat dan hati kita adalah untuk kebaikan atau kebajikan, maka Allah akan berikan perlindungan." Inilah ma'asyiral muslimin, seyogyanya kita bertakwa dimanapun, seperti yang dikisahkan oleh Buya Hamka rahimahullah tadi. Bertakwa dimanapun, maka senantiasa Allah akan lindungi. Dan derajat takwa ini adalah derajat yang luar biasa tingginya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang tertinggi di sisi Allah bukan pangkat jabatan, bukan status sosial, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, ma'asyiral muslimin, orang bertakwa itulah orang-orang yang kelak nanti akan diwarisi oleh Allah Jannatun Na'im. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya surga yang penuh dengan kenikmatan itu, kata Allah, aku akan wariskan, kata Allah, bagi mereka yang bertakwa. Hamba Allah yang muttaqin juga dalam kehidupannya di dunia yang fana ini senantiasa akan Allah berikan jalan keluar
Senantiasa Allah akan mudahkan setiap urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa, kata Allah, akan Allah keluarkan dari setiap problematika kehidupannya. Allah akan tolong, Allah akan hadirkan pertolongan itu. Dan Allah akan berikan rizki itu dari tempat yang tidak disangka-sangka oleh hamba tersebut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah. Setiap kita menjalani kehidupan, ada Allah bersama kita. Itu jaminan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Oleh karena itu, kita jaga pesan Nabi untuk senantiasa bertakwa dimanapun kita berada, saat rame maupun saat sendirian. Kata Imam Syafi'i, yang paling berat menjaga ketakwaan itu adalah di saat kita sendirian, tidak ada orang yang melihat. Saat itulah, kata Imam Syafi'i, yang paling berat kita menjaga ketakwaan. Setan cenderung menggoda kita ketika kita sendirian. Kita bertakwa saat kita lapang, maupun saat kita sempit. Saat kita diuji dengan ujian yang tidak mengenakan, kita jaga ketakwaan kepada Allah. Saat kita diuji oleh Allah dengan kelapangan rizki, dengan sesuatu yang membahagiakan, dengan sesuatu yang menyenangkan, kita tetap jaga ketakwaan kepada Allah. Ini pesan Nabi yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Pesan Nabi yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, ikutilah segala perbuatan buruk yang engkau lakukan dengan perbuatan baik. Pepatah Arab yang sangat terkenal, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nabi juga seorang manusia, namun Nabi Allah jamin, Allah lindungi. Setiap Nabi melakukan kesalahan, langsung Allah tegur. Kalau kita, siapa yang menegur? Saudara kita, teman kita, sesama kita lah. Nasihat-nasihat yang baik, ilmu yang bermanfaat, inilah yang akan menegur kita. Bahkan ujian dan musibah itu nanti juga akan menegur kita, agar kita kembali ke jalan yang benar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena manusia tempatnya salah, tempatnya kelalaian, maka Nabi memberikan sebuah rumusan bahwa segala perbuatan baik kita hakikatnya tidak hanya bernilai pahala di sisi Allah, tetapi juga perbuatan baik yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Asal amal kebaikan itu yang pertama adalah ikhlas, semata-mata kita kerjakan karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, amal ibadah itu dituntunkan oleh Nabi jika ini berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah. Inilah dua syarat diterimanya sebuah amal kebaikan atau ibadah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah bersabda, kullu ibnu adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Bahwa seluruh Bani Adam itu tempat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Para ulama memberikan gambaran kepada kita dalam hadis ini. Wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Niscaya perbuatan baik yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Makna kebaikan di sini ada dua menurut para ulama. Yang pertama maknanya adalah bertaubat kepada Allah. Jadi kebaikan yang disebut akan menghapus dosa dan kesalahan itu, yang pertama kebaikan itu adalah taubat kepada Allah. Dan yang kedua adalah melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, lillahi ta'ala, karena ada niat ikhlas mencari ridhonya Allah. Dua perbuatan ini akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Taubat itu akan menghapus dosa-dosa besar. Sebagaimana firman Allah yang juga menjadi
ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi cirinya orang yang bertakwa kata Allah tadi bukan orang yang terbebas dari dosa, bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang bertakwa adalah ketika ia melakukan fahisah. Fahisah itu maknanya kata para ulama adalah dosa-dosa besar. Au dzalamu anfusahum, atau dosa-dosa kecil yang mendolimi dirinya sendiri. Mereka senantiasa bertaubat kepada Allah, ingat akan kesalahan-kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah makna kebaikan dalam hadis Nabi adalah bertaubat kepada Allah. Jika kita pernah melakukan dosa besar, pernah melakukan sebuah kesalahan yang cukup besar, senantiasalah kita memohon ampun. Melakukan kesalahan lagi, gak usah bosan, mohon ampun lagi kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, yakinlah ampunan Allah jauh lebih besar. Allah itu lebih cinta kepada hambanya yang bertaubat dibanding hambanya yang taat tapi ada rasa ujub di dalam hatinya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua kata Nabi tadi, kata para ulama menafsirkan hadis Nabi tersebut, amal kebaikan yang kedua adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu nanti akan mendatangkan ampunan Allah. Sebagaimana yang dijadikan pegangan dalil oleh para ulama dalam surat Hud ayat 114. Wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat. Inilah ma'asyiral muslimin perintah Allah, dan dirikanlah salat di kedua tepian an-nahar, siang hari. Maksudnya adalah di pagi dan sore hari. Salat wajib ini maksudnya ma'asyiral muslimin. Wa zulafan minal lail, dan permulaan malam. Nah, innal hasanati yudhibnas sayiat kata Allah. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Dalam sebuah hadis, orang yang sholat itu Allah datangkan kepadanya dosa-dosanya, Allah taruh di atas kepalanya, Allah taruh di atas pundaknya, berguguran dosa-dosa orang tersebut. Ketika orang itu sujud, Allah taruh dosa itu di atas punggungnya, berguguran dosa-dosa tersebut. Dalam pesan Nabi yang lain, siapa yang menyempurnakan wudhu, maka setiap dosanya berguguran melalui tetes-tetes air di wudhunya. Dosa-dosa kecil yang dimaksud. Dalam hadis Nabi, as-salawatul khamsun wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu lima bainahun majd tunibati kabair. Kata Nabi, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa. Dosa-dosa di antara keduanya akan dihapuskan selagi dosa-dosa besar dijauhi. Puasa Ramadan yang kita lakukan, puasa-puasa sunnah yang kita lakukan, seluruh kebaikan itu bernilai 2, pahala dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak perlu berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak perlu pesimis. Terus-meneruslah kita jaga keistiqomahan kita dalam melakukan segala kebaikan. Segala kebaikan. Mudah-mudahan seluruh kebaikan itu nantilah akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Dan kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pesan Nabi yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan standar akhlak ini sebagai salah satu kesempurnaan iman. Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqon, kata Nabi. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minan
imanan ahsanuhum khuluqan, kata Nabi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi, adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak Nabi, akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Misi risalah Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Khuluqin adim, akhlaknya Rasulullah itu dipuji oleh Allah, akhlaknya agung sekali. Mari kita teladani Nabi. Ada sebuah kisah seorang sahabat Ansor yang dipuji oleh Allah karena akhlaknya yang baik. Dan karena akhlaknya yang baik inilah menjadi sebab turunnya surat Al-Hasr ayat 9. Sahabat itu adalah bernama Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an. Suatu ketika, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah didatangi seorang tamu musafir dari jauh yang hendak belajar Islam, hendak diberikan ilmu, hendak diberikan pengajaran. Kemudian orang ini menginap di Madinah. Rasulullah kemudian setelah sholat Isya masuk ke dalam rumah, bertanya kepada istrinya Aisyah, wahai istriku, adakah makanan yang dapat kita makan hari ini, malam ini, sehingga kita dapat menjamu tamu kita? Jawaban Aisyah, wahai Rasulullah, mohon maaf, hari ini tidak ada makanan yang dapat kita makan. Malam ini yang ada hanyalah air untuk menghilangkan dahaga. Masya Allah, Rasulullah manusia yang paling mulia, kekasih Allah, derajatnya paling tinggi kelak di surga. Allah berikan ujian sedemikian rupa, kita tidak akan sanggup. Barangkali kita tidak pernah diuji seperti itu, tidak ada makanan di rumah kita. Rasulullah kemudian kembali ke Masjid Nabawi, bertanya kepada sahabat yang saat itu hadir, siapakah di antara kalian yang sanggup menjamu tamuku untuk malam ini? Abu Talha Al-Ansari kemudian menyanggupi untuk menjamu tamu Rasulullah. Tamu Rasulullah kemudian diajak pulang ke rumah Abu Talha. Sampai di rumah, Abu Talha bertanya kepada istrinya, wahai istriku, malam ini adakah makanan yang dapat kita makan? Adakah makanan untuk menjamu tamunya Rasulullah? Istri Abu Talha menyampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, ada makanan di rumah kita, sepotong roti, hanya sepotong roti, yang itu sudah aku niatkan untuk makan malam putra kita, untuk makan malam anak kita. Abu Talha menyampaikan, tidurkan anak kita lebih awal, biarkan sepotong roti itu aku hidangkan kepada tamunya Rasulullah. Ditidurkan lebih awal. Kemudian setelah anaknya tidur, Abu Talha perintahkan kepada istrinya untuk mematikan cahaya di rumahnya. Setelah cahaya dimatikan, datangkan 3 piring di hadapan tamu Rasulullah. Kemudian tamu Rasulullah memakan dengan lahap hidangan itu. Ada Abu Talha dan istrinya di sana menemani tamu tersebut makan. Tetapi yang dilakukan Abu Talha hanya pura-pura makan. Setelah selesai makan, penerangan dalam rumah tersebut dinyalakan lagi. Apa yang dilakukan Abu Talha untuk menjaga perasaan tamu Rasulullah? Seandainya ia mengetahui bahwa yang saat itu makan hanya dia sendiri, tentu dia tidak enak hati. Abu Talha dan istrinya menjaga perasaan tamu Rasulullah. Masya Allah, akhlak yang mulia, ma'asyiral muslimin. Akhlakul karim, husnul khuluq. Peristiwa ini Allah turunkan surat Al-Hasr ayat 9. Malam itu juga malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, menceritakan kejadian di rumah Abu Talha Al-Ansari. Esok paginya Abu Talha mengembalikan amanah itu kepada Rasulullah. Tamu tersebut diantarkan kembali kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum bahagia. Rasulullah menyampaikan, Abu Talha, semalam malaikat Jibril datang kepadaku menceritakan peristiwa yang terjadi di rumahmu. Allah memujimu. Allah
bangga terhadap akhlak yang engkau tunjukkan. Inilah ma'asyiral muslimin, kesempurnaan iman kita itu, kata Nabi, standarnya adalah akhlak yang baik. Suatu ketika dalam hadis Nabi ditanya oleh para sahabat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Apakah ya Rasulullah yang paling banyak menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam surga? Faqal, Rasul kemudian menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik, kata Nabi. Yang paling banyak memasukkan seorang hamba, menjadi penyebab seorang hamba masuk ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian Nabi ditanya lagi, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas annar, apa yang paling banyak menyebabkan seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka? Faqol, Nabi kemudian menjawab, al-fahmu wal farju, dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan dan dosa-dosa yang disebabkan oleh, mohon maaf, alat kelamin. Amr bin As pernah menyampaikan, berbicara itu baik kalau cukup dengan kadarnya. Kalau berbicara itu sudah berlebih-lebihan, kecenderungannya banyak dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Inilah ma'asyiral muslimin, pesan Nabi yang begitu luar biasa, harusnya menjadi pegangan kita, menjadi pegangan dalam kehidupan kita. 3 wasiat Nabi ini. Yang pertama, untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, senantiasa kita iringi keburukan, perbuatan dosa yang kita lakukan dengan terus menjaga keistiqomahan dalam kebaikan, dengan terus menjaga istiqomah dalam ibadah. Karena seluruh kebaikan dan ibadah kita yang telah kita lakukan dengan sendirinya akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita iringi keimanan kita ini, kehidupan ini, dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik yang paling banyak menyebabkan seorang hamba dimasukkan Allah ke dalam surga. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk menjalankan wasiat-wasiat yang telah disampaikan Rasulullah melalui hadis, melalui sunnah-sunnahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.